Halo, ketemu lagi di Sharing Santai hari ini barengan sama Rio Dumatubun. Anjay, lu terakhir tuh barengan sama Ali Akbar ya? Oh, kantor stand up Indo. Iya, sendiri mah belum. Belum. Waktu itu kan mau final ya. Karena belum layak lah masuk YouTube gua lah kalau masih jadi peserta mah lah. Iya. Ya masuk YouTube gua tuh minimal udah lulus kompetisi atau udah nyerah sama stand up. Kalau yang masih berjuang tapi belum ada hasil nggak bisa masuk lah. Bentar dulu ya. Iya, tar dulu lalu selesai dulu sama perjuangan lu lah gitu. Sendirian. Dalam rangka apa nih Rio main ke rumah gue nih? Promo minggu promo main. Jadi tahu rumah lu janjian berapa kali kan? Iya, udah dari tahun kemarin. Kalau nggak salah mah pengen kesini nggak jadi-jadi. Iya. Tapi sekarang dalam rangka promo stand up comedy show tour. Tanggung jawab itu. Kota Balikpapan, Batam, Palembang, Jakarta. Luar biasa sekali. Mulai dari Balikpapan tanggal berapa itu? 3 Agustus. Wah, bentar lagi tuh. Iya. Sebulan ya. Kurang. Batam itu 10 Agustus. 11 Agustusnya Palembang, Jakarta 31 Agustus. Ih, sebulan doang? Sebulan. Anjay. Ya. Tapi itu mepet juga 10-11 ya? 10-11 ngirit soalnya. Jadi lu nggak balik ke Jakarta? Jadi nggak balik ke Jakarta, jadi Batam langsung Palembang. Wih, luar biasa. Itu openernya orang sana atau bawa? Ya, rencana kalau memang tentatif sih opener mah ada Alwi Shihab untuk Batam. Yang kuli? Yang kuli. Itu untuk di Batam Palembang. Oh. Kalau Balikpapan ada Mas Gamael. Jakarta itu MC-nya Sohibul Diksi, openernya Ate sama Rais. Luar biasa. Oke. Di mana Jakarta kayaknya? Lagi nego-nego nih di ini dulu yang tempat stand up Indo World. Apa itu? Aduh, lupa gue. Di Jakarta di mana? Gajah Mada. Jadi kalau ke situ nggak bisa paling JDC kayaknya. Kalau RRI kemarin nggak dapet tanggalnya. Tadinya pengen RRI cuma nggak dapet tanggal. Oh, berarti yang final Jakarta ini belum fix ya sejauh ini ya. Target audiensnya berapa emang yang Jakarta ini? Kepengennya ya, kalau kepengennya sih 300 kepengennya. Gokil. Ya, kepengennya kalau dapet. Dapet lah, masa nggak dapet sih? Ya, bismillah lah. 300-an lah ya berarti. 300-an, karena masih 2 bulan juga jarak penjualannya kan hitungannya. Kalau sampai tapi udah dijual? Belum? Udah. Yang Jakarta? Udah. Baru 70 kali tiket. Yang Jakarta itu? Oh iya. Sekarang udah masuk harga reguler, sekarang 125. Dikit juga tuh presale berarti. Presale gocap. 50? Oh iya. 50 tiket nih. Oke lah, ini salah satu atau stand up comedy tour yang lu sendiri kerjain? Benar, ini benar-benar ngerjain sendiri nih, yang gue kerjain sendiri ini. Dari stand up-nya sendiri, dari apa namanya? Poster. Milih-milih kota, lu juga? Awalnya tuh bukan itu kotanya, cuman gak kebagian tanggal yang di Jawa karena banyak teman-teman yang tur ke Jawa juga. Iya, pada ngapain sih bikin itu? Ngerepotin komunitas daerah. Enggak juga. Akhirnya ya. Yang ada aja tuh kota-kotanya. Sih, kebetulan kenapa pilihannya Batam, Palembang sama Balikpapan. Balikpapan tuh hitungan nyoba kalau Balikpapan. Oh, pertama kali. Batam, Palembang itu karena pernah manggung beberapa kali di sana dan menyenangkan menurut gue. Jadi cobalah di sana deh. Yang di acara apa tuh yang kita diundang, bukan kita misalnya yang reguler itu per bulan apa? Riau ya? Apa Jambi ya? Jambi. Yang di food court itu. Oh iya pernah itu ya? Itu apa? Jambi kan ya? Jambi. Ya kan? Nggak ke Jambi berarti, nggak mampir. Jambi nggak? Iya, itu juga kan salah satu penonton yang seru-seru aja kayaknya. Seru, iya. Anak mudanya. Iya, paham stand up gitu. Paham. Standar dan stand. Dan menurut gue kayak komunitas Batam, Palembang juga pasarnya kuat juga penonton stand up-nya gitu. Oh iya? Iya. Gue pernah ke Batam tuh ini di acara universitasnya, tapi malamnya nongkrongnya sama anak komunitasnya. Sama Batam kan? Iya, tapi nggak ngehibur penonton mereka, ngehiburnya wisudaan kampus gitu. Jadi nggak tahu standar ketawa penontonnya kayak gimana tuh nggak ketahui, itu kan acara kampus gitu mah. Kalau gue itu eksplisit tuh. Oh, kesana mampir. Jadi stand up night-nya Batam eksplisit. Dan kita di showroom mobil 500-an kayak penontonnya. Ih, banyak juga ya. Makanya seru itu. Luar biasa. Di
Batam. Tapi masih berat di Batam Palembang penjualannya. Iya. Ya, itu kan tugas komunitas lah jual. Kalau di daerah gitu ya tugas komunitas lah itu mah. Kalau di Jakarta sepi itu tugas kita karena kita orang sini gitu. Iya. Makanya upload konten. Iya bagus lah. Menurut lu apa yang membuat para audiens ini atau calon-calon penonton lu ini agak lama nih pembelian tiketnya sejauh ini? Mungkin secara sosmed gue kan nggak seaktif teman-teman lain mungkin salah satunya kan. Terus jarang upload. Iya, ada apa tuh? Ada apa tuh? Konten rumahan namanya juga ya, kayak gitu. Gue tiap konten ada aja terus. Ada yang tamu ya. Iya, efek konten rumahannya ada aja kayak ini. Jadi sampai mana tuh tadi? Kenapa lu ngerasa penjualan tiket itu agak susah? Tadi di sosmed berarti. Ya, sosial media jarang upload konten stand up, ya kan. Gue tuh kemarin tuh kayaknya energinya habis dibikin buat konten-konten kayak teman-teman gitulah, bikin konten yang di luar stand up lah. Di luar stand up mungkin, jadi malah maksudnya itu naikin engagementnya ada, tapi nggak sewah yang kayak ada di pikiran kayak teman-teman yang punya lah gitu maksudnya. Yeah. Jadi kayaknya ini makanya back to rules-nya lagi ke stand up tuh agak berat gitu. Tapi gue nggak apa-apa lah nyoba ini hitungannya kan. Kan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kan? Adanya penyesalan biasanya sih. Kenapa gua ngelakuin yang gitu-gitu sih? Ya. Iya. Nih, gua kalau gua ya, misalnya gua tuh emang nggak terlalu suka ngikutin arus lah gitu. Misalnya di saat orang pada bikin podcast, gua nggak segitunya pengen ikutan. Orang konten juga nggak segitunya ikutan. Gua tuh ikutan di saat emang gua ngerasa butuh untuk itu gitu. Kalau lo pribadi tuh? Iya, ngerasa butuh untuk itu. Jadi fokusnya emang kalau di sosial media di mana ya udah di stand up aja. Yang banyaknya di posting, dikasih tahu ke orang tuh stand up doang gitu. Misalnya gue bikin blog tulisan juga isinya review nonton stand up gitu, atau yang ngomongin stand up, bikin konten YouTube juga ngomonginnya stand up hidupnya. Jadinya orang tuh makin lama makin kental aja gitu. Makin nempel ke stand up komedian. Iya, kalau gue bisanya stand up doang itu nempelnya di situ. Dan itu yang gue lakuin nih setahun ini. Iya. Setahun ini gue ngelakuin itulah maksudnya. Balik lagi ke rulesnya tadi gitu. Makanya gue ada juga konten sejarah beat kan. Yang ngomongin tentang stand up di YouTube. Terus ya nulis lagi. Bener-bener stand up doang gitu. Dan gue akhirnya setelah nyoba kolam yang lain, ternyata gue belum segitu mampunya gitu. Kayaknya emang gue mampunya stand up deh gitu. Dan teman-teman juga banyak ingetin kayaknya lo emang kuatnya masih di stand up gitu. Makanya gue berani untuk bikin tour ini gitu. Nah, trigger lo apa emang mau bikin tour ini? Tour pertama apa? Tour pertama. Pertama ya? Sebelumnya show aja ya? Iya. Paling kalau tour juga kan bareng teman-teman doang tuh. Kayak dulu dari Dor Ali Amate. Oh iya, barengan. Barengan. Ini pertama sendiri berarti. Apa triggernya? Sebenarnya karena premisnya udah lama, setahun setengah. Oh, yang mau dibawain ini? Ya, premisnya tuh udah ada tahun setengah gitu. Terus kayaknya gue ngerasa ini nih kayaknya harus gue bawa jalan deh gitu. Bukan ke trigger ngeliat temen tur ya. Kepengenan itu tuh ada tuh. Ya. Gue pengen deh. Jadi komik nih, gue pengen tur sendiri. Ini tuh egonya tuh. Tapi waktu ego itu datang kan premisnya belum ada, kayak bunuh diri itu kan itu. Makanya pas dapat premis setelah 1,5 tahun lalu kayaknya cocok nih gue bawa tur nih gitu. Berarti ya dari berbagai lini lah triggernya malah ya. Iya. Terus lu apa pencapaian atau bukan pencapaian, maksudnya tujuan lu bikin tour nih apa nih? Ya gue sebenarnya ya kalau tujuan utamanya adalah ada nggak sih penonton gua gitu yang real gitu. Oh iya. Lebih ke itu yang bener-bener pengen nonton gua real lah. Gue tuh ngerasa kepengen tahu gue tuh gede banget gitu. Iya, itu ini sih isunya komika-komika yang sering ngegrup. Lu kan banyak grup kan? Iya, banyak banget. Dor, Soebul Diksi. Jadi kadang penontonnya tuh rame, tapi ini yang khusus gua mana ya gitu. Lu pengen tahu itu. Makanya ya baik lagi saya awal stand up juga sendiri kan sebenarnya kan. Jadi gue tuh kepengen tahu nih seberapa banyak sih orang yang menonton gua gitu.
Seberapa banyak orang yang tahu kalau gue nih komik gitu tuh. Ya yang nanti masalah nanti penjualannya berat atau enggak ya kan, ya udahlah ini berarti gue tahu nih. Ini segini orang nih, mungkin setiap tahunnya akan bertumbuh kalau ini konsisten akan jalan terus gitu. Lu ada ini emang ada cita-cita pengen banyak penonton emang? Ada di gue sih ada cita-cita pengen ditonton banyak nih orang yang ribuan orang gitu. Yang nonton gue gitu. Sekali jual tiket 5 menit sold out gitu. Ada gitu. Pengen gitu ada. Itu mah ada banget gue. Stand up tapi ya. Khusus untuk stand up tuh kepengen banget gue gitu. Itu alasan lu berarti mau bikin stand up tour ya. Pengen ngasih tahu pengen tahu berapa jumlah penonton lu sebenarnya sama pengen menumbuhkan itu juga crowd juga berarti. Numbuhin pasar stand up lah gitu. Iya. Lu tidak ini menerapkan rukun komika emang? Anjay. Parah lu tidak menerapkan rukun komika emang. Enggak begitu juga sebenarnya. Tapi sebenarnya gue tuh akhirnya sadar gitu apa yang Beler sama lo lakuin itu menurut gue kayaknya itu yang dekat sama gua gitu. Apaan emang? Yang lo lakuin di secara sosmed apa segala macam bla 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 gitu. Gua nggak pernah motong-motong video sendiri di short sih. Bukan maksudnya beda lah. Maksudnya bukan lo sama Bel, tapi kan kurang lebih tujuannya sama tuh. Tujuannya sama kan. Dia ngerasa kalau Belen one day one potongan sih. Iya. Dia ngerasa medianya lebih besar dari media yang hire dia. Potongan di Latif kok di TV One kayaknya enggak juga nih, pindah ke gua aja gedean gitu. Emang lu nggak ada apa ya namanya usaha untuk beneran ngumpulin audiens lu tuh tanpa harus bikin stand up gitu? Karena cara yang gue tahu baru ini nih Min, gue nggak cara yang lain gue nggak tahu tuh karena gue udah nyoba konten apa bla bla bla. Gue merasa kayaknya gara-gara mungkin ya ini nggak tahu ya mungkin gara-gara konten yang gue bikin kayaknya value stand up jadi nurun gitu. Iya sih jadi buyar itu. Sih. Jadi buyar gitu. Iya. Jatuhnya ya banyak komik-komik juga yang awalnya stand up lama-lama jadi konten kreator aja akhirnya. Iya benar. Nggak dikenal lagi sebagai stand up komedian gitu. Iya. Kecuali seberhasil itu kontennya mungkin ya. Iya tapi jadinya konten kreator kan. Benar. Nggak yang stand up kayak zaman-zaman misalnya Bintang Emon gitu. Pas lagi gede banget terus akhirnya dia yang lama nggak stand up kan orang juga banyak yang hampir nggak tahu gitu dia stand up. Benar. Taunya emang dia hobinya ya suka pakai topi kebalik aja. Iya, kalau gue banyak usaha yang gue lakuin meskipun kecil-kecil tapi untuk mastiin penonton gue tuh seberapa banyak itu karena gue udah nggak percaya jumlah followers tuh sama dengan orang yang tahu gue stand up. Karena kan banyak juga orang yang follow kita karena emang follow aja tahu 1-2 konten gitu suka follow tapi emang gak ngikutin juga. Kayak misalnya gue bikin blog terus bikin tulisan gue liatin seberapa banyak sih orang yang nge-view gitu orang yang mau segitunya nulis bacain tulisan gue. Jadi kan dari situ aja udah effort ya dia mau masuk ke blog gue mau baca apalagi mau komen berarti ada nih ternyata masanya meskipun gak banyak gitu atau bikin konten YouTube ada berapa banyak sih yang nonton gitu. Iya setuju. Atau sekarang kayak misalnya di YouTube gue bikin membership khusus buat nontonin cuplikan video-video gue open mic. Nah itu ada berapa sih orang yang segitunya pengen nontonin materi mentah gue? Nah gue aja kepikiran yang kayak lo bikin gitu akan ngebikin gitu kayak premium YouTube membership di YouTube gitu. Iya. Karena gue akan mungkin ya ini yang nextnya abis tour ini gitu kayaknya. Iya jadi emang branding tuh nggak bisa yang brok langsung dibikin gitu. Misalnya langsung hasilnya kelihatan emang harus pelan-pelan gitu. Ngumpulin masanya dari mana-mana yang kita bisa cocok apa enggaknya. Langsung disaring dikit-dikit. Betul. Kayak podcast tadi gue di Noise gitu. Berapa banyak sih orang yang mau download aplikasi Noise cuman buat dengerin gue. Itu kan kesaring juga pelan-pelan dikit-dikit gitu. Nah kalau yang di show ini kan judulnya Panggung Jawab. Anjay. Udah pasti lucu dong nih. Amin. Dari segi judulnya aja udah try to be funny kan. Anjing. Gue tuh kemarin berapa kali memang berdebat tuh karena itu plesetan kan. Jadinya plesetan gitu. Tapi
Ya, gue tuh ada, maksudnya secara filosofi judulnya gitu, maksudnya ya, tanggung jawab tuh sebenarnya ini tanggung jawab yang diceritakan di atas panggung gitu. Iya, betul. Jadi gue sebenarnya ke arah situ sih. Kalau tadinya judulnya mau tanggung jawab, tanggung jawab atas hal apa gitu, maksudnya kan jadi pertanyaan juga gitu. Dan itu tuh nama tuh diskus sama Ate apa kalau nggak salah. Terus Jegel yang ngasih, coba tanggung jawab. Nah waktu Jegel nyebut nama itu, gue langsung oh iya juga tanggung jawab nih, kayaknya oke nih, makanya gue lock namanya gitu. Tanggung jawab, berarti ya seputar tanggung jawab lu. Iya. Sebagai apa nih? Banyak. Gua sebagai bapak pasti, sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, ini seputaran keluarga ya. Sebagai menantu, sebagai stand up komedian, menurut gua kan ada beberapa irisan materi tentang itu sih. 4 premis gedenya sih itu menurut gua yang mau gua sampein gitu. Sebagai stand up komedian apa? Mencerdaskan penonton. Anjay, itu tanggung jawab gua sebagai stand up komedian. Political correct. Gak ada. Gua bukan lebih ke itu sih, kayak lebih ke ini nih. Ada beberapa kayak lu dapat kerjaan fail gitu. Duitnya lu ambil tapi jelek lah tampilnya. Jelek tampilnya itu tuh kayak gue ngerasa tanggung jawab kita dibayar tuh kenapa jadi gini ya gitu. Terus ya gue cerita yang mungkin cerita awalnya, kalau premis nambah satu lagi adalah kondisi usia tuh men. Kondisi usia sekarang, hal yang dialamin gitu. Lu umur berapa sih? 40. Pas 40. Tahun berapa itu berarti itu? 84. Oh, pas 40. Masa 8? Oh iya benar. 84, 40. Makanya tuh gue, ini perubahan di usia 40 tuh banyak banget tuh. Hal-hal yang hal-hal baru gitu maksudnya. Bapak-bapak banget ya? Udah 40 mah ya? 40 tuh iya. Banyak kan orang yang bilang 40 tuh kayak muda, yang kayak mau bawa bapak tuh. Iya, gue juga gak setuju itu sih. Bawa bapak tuh 40 tuh udah. Gue juga gak setuju. Karena anak udah gede pasti itu kalau punya anak. Iya. Dan gue terhitung nikahnya juga gak terlalu tua sih, 26 udah married kan maksudnya. Iya. Anak lu umur berapa yang paling gede? Kelas 6 SD. Udah mau SMP berarti tuh. Nah, 12. Makanya tuh. Iya udah gede ya. Pusingnya juga udah bisa dilepas itu mah. Buset. Udah itu mah udah lulus SD mah. Iya ya. Itu gede. Kebutuhan tamu juga itu. Tapi lu gimana nongkrong sama anak-anak yang bahkan kayak misalnya Ate gitu, nikah aja belum gitu. Nah, itu lu relate emang. Itu juga kan gue ceritain di panggung jawab, mesti secara premis tuh. Dulu gue ngerasa awal gue masuk stand up tuh yang pertama kali gue bohong adalah ego tua gue. Ego tua. Maksudnya gimana tuh? Ego tua lah, maksudnya dicengin marah. Itu kan ego tua tuh, yang nggak bisa sama orang yang lebih muda. Jadi ego itu gue buang tuh nih waktu awal 2015 masuk stand up tuh komunitas. Tapi tanpa gue sadarin ketika lo dari komunitas jadi sesuatu, jadi something lah, lo juara suci. Nah ego itu tuh balik lagi, balik tapi dalam kondisi yang lo kalau lu keluarin di tongkrongan, ini bisa ngerusak tongkrongan nih. Ya. Nah itu tuh yang nahan, tapi kok nggak enak rasanya gitu loh. Apa contohnya dah? Contohnya momen apa? Gue tahu lah pasti di lingkungan stand up tuh intinya mah bercanda lah semua. Ya. Cuman memang penerimaan gue di usia tertentu kayak ngerasa ketika udah jadi sesuatu menurut gue nggak bisa terima. Kayak kita lagi ngomong tiba-tiba anak-anak tuh kan cerewet. Gitu kayaknya gue sebenarnya itu lucu gitu. Tapi di momen-momen tertentu ada kesentilnya tuh gue tuh. Jadi kalau gue zaman sapam gue pukulin kayak ini orang nih gitu. Karena kayak gue rasa dulu junior sapam gue ada yang berani deh kayak gini sama gue gitu. Iya pokoknya sebetulnya masalah-masalah tongkrongan sepele sih. Tapi itu kadang-kadang mengganggu di usia gue sekarang gitu tuh. Nah kalau tanggung jawabnya berarti lebih ke arah lu sebagai stand up comedian ke stand up comedian lain, apa ke penonton, apa cuma ke klien tadi? Ya maksud gue ke karir juga, tanggung jawab gue ke karir gue pribadi gitu. Lah gue tuh ngerasa ya kayak prototipe terdekat gue lah juara-juara sebelumnya kan. Ya lu mah menang lah dibanding Yono. Bukan masalahnya. Tapi kan secara maksudnya apa ya dibilang fame, mungkin Yono lebih fame kan, bener kan? Maksudnya after sucinya tuh ngapain Min gitu, ya kan? Kan jelas semua tuh, lu after suci, lu
ya istilahnya menguasai industri korporat lu lah gitu. Salah satu namaannya ada gitu. Jager Regen industri gitu kan after sucinya gitu. Terus si G film. Nah gue tuh merasa nih gue nih apa nih? Itu tuh kayak nggak ada efeknya lah gitu ya. Tanggung jawab secara karir tuh apa nih, itu yang gue cari banget, yang gue sampein nanti lah gitu. Iya. Ya kayaknya ya udah itu kan gue tuh masih masa pencarian after suci ini gue apa sih gitu. Emang lu masuk suci tuh udah berapa tahun sih? Nah itu dah, lu kalau ditarik secara keseluruhan juara suci dari 1 sampai season 10, gue adalah satu-satunya juara yang dalam kondisi juara di usia yang sudah nggak produktif sebetulnya secara usia. Gue juara, pada saat gue juara usia gue udah 36 aja. Terus berantemnya di sosmed susah ya, gimana dong ya? Betul. Orang selingkungan gue aja masih main Facebook yang seumuran gue gitu. Ini udah Instagram, TikTok secepat itu maksudnya. Iya. Nah ini berarti pelajaran buat Kompas, nyari juara jangan yang tua-tua ya. Nanti nggak explore. Tapi gue berusaha terus gitu. Gue maksudnya berusaha gitu loh maksudnya. Ini salah satunya tur ini nih bentuk usaha gue. Kelihatan lah orang mau usaha, ada pergerakan gitu. Ada pergerakannya gitu. Kelihatannya lu mah orang yang nggak gampang terima gitu sama keadaan tuh kayaknya. Betul, ya. Apalagi kalau lu tinggalnya di Jakarta gitu, ngelihat orang-orang yang geraknya cepet-cepet banget tuh, ada risihnya juga kayaknya. Risihnya, iya. Makanya gue nggak mau pindah-pindah ke Jakarta, sini aja lah gitu. Biar nggak usah terlalu banyak yang dilihat gitu. Iya. Gini-gini aja. Tapi kan lu gue kalau lu nih, lu merasa after suci lu tuh kan, lu merasa udah jelas sekarang after suci lu nih. Enggak juga. Biasa-biasa aja. Pandang orang lihat lu aja ya sebetulnya, POV orang aja. Apa sih POV gue pribadi lah ngeliat lu? Enggak, ya nggak tahu ya. Kalau gue bilang gue nggak ngerasa banyak yang berubah karena gue tuh dari awal stand up sadar gue nih bukan siapa-siapa gitu. Jadi ya secara finansial nggak ada, secara keterkenalan nggak ada, secara pola pikir juga tolol gitu, orang yang lama tinggal di kampung aja nggak tahu dunia luar gitu. Soalnya tanpa stand up tuh bukan apa-apalah gitu. Nah sekarang gue ada di posisi ini mah hitungannya udah untungnya doang ini. Jadi mau gua nggak dapat apa-apa setelah juara juga ya udah gitu, orang gua mulainya juga dari nggak punya apa-apa. Iya. Nah, gua itu kemarin triggernya adalah hidupnya semua berubah kan, Min. Itu triggernya menurut gua. Tiba-tiba punya mobil satpam ya. Sebenarnya sih kalau punya mobil mah udah kan dari usaha. Udah. Ada sebelumnya ada tuh. Maksudnya secara ekonomi tuh yang berasa banget gitu. Jadi semuanya berubah. Nah, mungkin kondisinya pada saat lu juara, ya tanggung jawab lu ya buat ya pribadi lu aja gitu maksudnya. Karena waktu lu habis juara after juara kan lu bener-bener yang belum merit, belum apa. Belum. Nah gue dalam kondisi yang udah punya anak istri nih. Ya itu tuh. Jadi kayaknya trigger dekatnya itu kan, semua hidupnya berubah, nggak hanya gua dong, semuanya satu rumah itu berubah hidupnya. Oh iya. Kalau dari lu mungkin kalau dari segi pendapatan juga pasti udah jauh beda ya, yang sangat jauh. Yang tadinya dapat bulanan per bulan sekarang jadi per menit gitu bayarannya. Iya. Jadi kerasa lah gitu. Kerasa, iya. Nah itu tuh yang menurut gua. Jadi gua ngerasa ada tanggung jawab gua untuk anak istri gua nih. Ya ini nih. Gue hidupnya berubah, jadi tanggung jawabnya jadi naik lagi tuh, Min. Beda sama waktu gue pasti kerja bulanan yang jadi sapam itu. Ya dulu anak gue nggak bisa les misalkan, yang les nggak bisa les gitu. Sekarang lesnya 3 juta sebulan, ya gitu. Iya. Jadi itu kan standarnya naik lah. Standarnya jadi naik. Nah, tapi daripada lu susah payah untuk mengemban tanggung jawab, kenapa gaya hidup keluarga lu aja yang nggak diturunin? Nggak dinormalin kayak sebelumnya? Nggak bisa? Udah naik? Karena udah naik. Susah tuh Min, makanya. Karena udah naik gitu kan. Lu mungkin ini lah, bedanya lu sama gua adalah karena pada saat itu ada ego yang nggak mau ngelihat mereka susah, tau nggak? Iya. Ada ego itu tuh. Kalau ketika lu punya uang banyak gitu, ya balik lagi ke anak istri ini gitu tuh. Iya. Jadi ini waktunya gue nih gitu nih, ayo gue tadinya nggak punya sepeda, beli sepeda, yang tadinya nggak les, ayo les segala macam bla bla bla.
Iya, baliknya ke situ juga. Jadi standarnya yang naik tuh, tadi tanggung jawabnya lebih. Nah, tanpa gue sadari ternyata emang kerjaan begini-begini kan. Iya. Nggak menentu gitu maksudnya. Nggak tentu. Iya sih. Ya itu berarti gara-gara ya ada apa sih namanya, ada momen di mana lu gaya hidupnya tiba-tiba naik berkat stand up juara gitu, yang lain ikutan naik, terus ya mungkin apa ya, ada ketidaktahuan kalau misalnya ya yang gini-gini tuh harusnya jangan dianggap sebagai apa ya, sebagai apa ya, sebagai pencapaian yang akan selalu ada gitu, ya nggak sih? Kalau misalnya kayak stand up kan kayak job ini ya, kadang dapat job mahal mah ada gitu, kadang yang murah-murah banyak, kadang sepi mah sepi gitu. Nah, lu mungkin kalau gua waktu pas juara tuh nggak nganggep ini tuh pencapaian gua yang akan gua terus rasain. Karena lu udah, maksudnya lu sadar lu berangkat dari mana soalnya ya? Iya. Mungkin dari itu ya? Karena sih ya sebelumnya tuh udah kayak udah pernah tiba-tiba dapat lomba apa berapa puluh juta gitu. Oh, udah ngerasain, terus tiba-tiba ngejob, nggak ada yang berubah juga nih habis lomba nih. Ngejob gini-gini lagi, bikin materi tetap susah lagi, open mic lagi, terus ikutan lomba lagi, dapat menang lagi. Jadinya siklus itunya udah dilaluin. Pas Suci tuh nggak segitu kagetnya. Oh, itu kali bedanya lu sama gue tuh. Ya kan? Gue kan memang sebelum Suci kan lomba-lomba paling berapa standarnya, 4 juta 5 juta lah gitu ya, bukan yang puluhan apa dapat gitu, bukan yang kayak gitu. Gue lomba-lomba 4-5 juta. Jadi pas dapat Suci tuh emang kaget gitu ya, kayak wah ini gede banget nih gitu. Kagetnya ada, kaget beneran kaget gitu. Lu rekening biasa 1 digit, ini 3 digit, sekaget-kaget itu gitu maksudnya. Dan yang kaget nggak hanya gue, semuanya tuh satu keluarga kaget gitu. Dan ego balik lagi, ego bapak, ego suami gitu, yang ini gue harus menyenangkan nih gitu kan. Nah itu tuh ternyata itu kalau terlalu jor-joran merubah pola hidup semuanya. Tapi semenjak setelah Suci kan lu tadi rekening kan udah tiba-tiba banyak ya. Sempat habis nggak? Habis nih. Lu juara tahun berapa ya? 2021. 2021. Habis di tahun saldo yang lu ngerasa kok habis ya gitu. Oh enggak, karena kan gue kan terlibat utang banyak tuh pernah tuh. Oh, sebelumnya. Jadi dapat kumpul-kumpulin duit, utang semua lunas. Rekening nol tapi lega gitu. Oh, iya tapi itu mah sama utang lah, bukan karena ini ya. Terus balik duit lagi dapat gitu. Habisnya sama, akhirnya kebutuhan yang mulai standarnya naik gitu juga gitu. Habisnya emang sebenarnya bukan yang buat ego pribadi sebenarnya mah. Nggak ada ego pribadi apa? Nggak keisi sama sekali ego pribadi gitu. Ego pribadi gue sama sekali nggak keisi gitu ya, ego pribadi gue. Itu. Gue inget omongan siapa ya, emang pokoknya kalau emang belum siap naikin gaya hidup emang jangan dulu gitu. Bener, setuju gue. Janganlah. Itu yang gue yang gue bikin gue jadi malas berinteraksi sama orang-orang gitu. Jadi gue malas ngelihat, orang HP-nya udah gini ya, masa gue enggak ya. Ada gitunya pasti karena keseringan lihat. Orang naik mobil ya, masa gue enggak ya gitu. Tapi padahal pas udah dipunya mah, aduh gara-gara beli nih jadi harus ngapain mulu. Di pribadi ada yang model-model, tapi kayaknya bukan sesuatu barang yang sebenarnya gue tuh susah banget secara ekonomi, enggak. Saat ini tabungan ada, misalnya investasi mah ada gitu. Tapi yang lu pernah ini gak sih, kayak lu dulunya orang sibuk gitu, yang tiap hari lu tahu mau ngapain nih, office hour, terus tiba-tiba keluar dari kebiasaan itu, lu tiap kalau sebulan cuma 1 misalkan nah 29 hari itu menurut gua hari paling berat gitu gua. Oh, lu orangnya emang nggak bisa yang diem tuh nggak bisa ya? Yang gua harus ngapain ya. Nah kesalahan gua pribadi lah, akhirnya karena belum sadar bikin track sendiri, ngelihat orang deh tuh. Orang bikin ini gue bikin, orang bikin ini gue bikin, orang bikin gitu aja terus. Tanpa gue sadarin ya guanya sendiri hilang tuh. Iya, betul. Ada yang banyaknya ngikutin orang-orang aja kan. Nah, baru setahun setengah itu
gue sadar wah gue harus bikin track sendiri dah gitu. Makanya tadi balik lagi ke lulus stand up tadi itu. Iya. Itu yang bikin ini sih, yang bikin apa namanya, kita sadar kan karena ya itu, karena udah nyoba baru tahu oh ini ternyata bukan jalan gua nih ke sini gitu. Iya. Belum jalannya di situ mungkin atau gimana ya, makanya gue kayaknya stand up dah gitu. Tapi lu sadarnya baru kemarin ya? Telat juga ya? Itu nih, kesalahan terbesarnya itu, telat. Terlalu denial kemarin. Gue tuh gara-gara stand up ya, pola pikir gue tuh ini banget yo, apa namanya, berubah banget lah gitu. Gue tuh ngelihat sesuatu tuh selalu nggak yang langsung apa ya, nggak cuma ngelihat dari depan gitu. Gara-gara stand up nih, kan kita kalau mau bikin materi stand up kan nggak bisa dari satu sudut pandang doang kan, harus lihat dari mana-mana. Begitupun gue kalau ngelihat apapun, peristiwa apapun, kejadian apapun, momen apapun tuh selalu gue ngelihat tuh banyak hal. Dan akhirnya tuh gara-gara itu mungkin trigger kenapa gue tuh jadi orang yang males ngapa-ngapain. Karena setelah gue lihat dari banyak sisi nggak ada manfaatnya juga ini yang gue kerjain. Bener juga ya, itu ya mikir-mikir ya. Iya. Ya kayak misalnya gini, kayak rajin bikin konten, nanti followers banyak, endorse masuk, terkenal, terus job di mana-mana. Setelah gue pikir-pikir, emang gue pengen ngejob kemana-mana? Kayaknya enggak juga deh. Ya udah nggak usah konten lah, gitu. Iya, gue setuju sama itu. Tapi kalau lu nggak ada yang nuntut lu nih. Iya, nggak ada. Nah mungkin itu belangnya. Kalau gue kan ada tuntutan nih. Kayak gue ego gede gue tuh adalah ini si anak istri mertua yang ikut gue kan nggak bisa dikasih rencana doang. Iya, bisanya dikasih kepastian semuanya gitu. Itu tuh yang ngebuat gue pada saat itu tuh, sebelum gue mikir kayak yang gue sekarang ya gitu, gerabukan jadinya. Gue harus apa ya. Nah itu ternyata memang salah tuh. Tapi bukannya waktu pas lu masih jadi satpam juga hidup baik-baik aja ya? Saya dengan penghasilan ibaratnya ya jauh kan dibanding lu sekarang stand up kan. Tapi kayaknya hidup santai-santai aja kan. Misalnya ya masalah mah ada, tapi kayaknya nggak yang segitunya juga kan. Karena pada saat itu lu tahu ini mungkin ya ini yang pola yang kebalik di gua dan keluarga gua ya, maksudnya di gua pribadi mungkin ya. Lu tahu nih bulan depan lu dapat gaji. Nah, itu tuh kan ada perubahan itu tuh. Yang perubahan itu akhirnya yang bikin gua sadar kayaknya gua harus nabung gitu. Sebenarnya udah ada pikiran itu gua. Cuman gua tuh selalu ada ketakutan kayak aduh gua nggak kerja lagi nih, gitu loh, Min, paham nggak? Ketakutan itu tuh sangat besar tuh, berapa tahun kebelakangan tuh sangat gede gitu. Lu punya tabungan, tapi lu punya ketakutan juga yang gede nih. Ini ntar terjadi apa ya gitu. Oh, ada gitunya ya? Ada, Min, makanya. Gua nggak mikirin gitu ya. Makanya lu gak mikir itu. Dan itu tuh yang efek buruknya adalah yang bikin gue jadi kayak gue harus bikin sesuatu nih, gue harus settle nih, harus gitu jadinya. Bagus, tapi kan kalau secara positifnya mah ya jadi produktif lah gitu. Apa aja dicobain, gak kayak gue yang apa nggak mau nyobain. Akhirnya kadang udah padahal gue bisa kayak ini deh, kayak ngerosting ya. Maksudnya gue tuh banyak banget tawarannya gue tolakin gitu, saking gue nggak mau roasting gitu. Iya. Padahal mah roasting tuh bayaran stand up gue yang paling mahal. Roasting ya? Dibanding gue stand up, dibanding orang request materi 20 menit ke gue gitu, roasting 5 menit tuh jauh lebih mahal harganya. Tapi karena dari dulu gue gak mau dicap sebagai orang yang cuman bisa ngerosting, akhirnya gue gak mau ngerosting. Gue maunya gue stand up komedian dikenalnya. Segitunya gue cuma pengen diakuin stand up komedinya aja. Ya itu dah ya. Tapi lu berhasil menurut gue. Ego itu ngebawa lo yang sekarang kan berarti kan? Iya. Tapi berhasil gitu. Nah, gue justru yang baru gue sadar memang kayaknya fokusnya satu aja dah gitu, tau gak sih? Sebelum lu sanggup semuanya gitu. Iya. Nah, kayaknya fokusnya satu. Nah ini tuh yang baru gue sadar setahun setengah ini, makanya kalau lu bilang telat, iya gitu. Ya minimal ada satu yang expert banget lah gitu. Kalau mau nyoba-nyoba yang lain juga nggak apa-apa juga gitu. Iya. Kalau di show ini berarti kan tadi tanggung jawabnya sebagai keluarga, yang paling dominan tuh berarti yang apa yang lu bahas? Keluarga lah paling yang garis sebagai apa? Ya. Sebagai suami, sebagai ayah? Iya, itu sebagai suami, sebagai bapak, sama sebagai suami dan bapak ini menurut gue premis yang paling tebelnya di situ tuh.
Jadi kalau yang kayak usia sekian, penyakit segala macam itu sebenarnya jalan menuju masuk ke si premis gedenya ini. Emang segitu banyaknya masalah di rumah tangga lu ya? Banyak sih. Anjing. Sampai lu pengen ceritain ke Batam. Sampai orang Palembang harus tahu ya. Anjing kayak gitu. Dari ya emang segitunya gitu. Dan apa ya? Sebenarnya inti premis gedenya tuh ada mungkin tapi gue nggak bisa jadiin ini materi gitu. Inti premis besarnya adalah ada ini nih, sebenarnya trigger terbesar sebelum jadi tanggung jawab, sebelum gue ngumpulin masalah-masalah yang jadi keresahan. Jadi waktu suci itu, gue tuh waktu suci jalan, gue waktu masih suci 5 besar tuh 6 besar gitu. Kondisi bokap gue tuh kena serangan jantung tuh. Terus dia dirawat tuh. Dalam video call gue dalam kondisi pakai selang gimana-mana gitu. Terus dia ngomong, ini gue mau manggung nih. Ini ya sejam lagi manggung lah gitu. Terus dia ngomong gitu, semangat ya gitu, dalam kondisi kayak gitu, semangat ya. Ingat omongan gue, apa yang lu mulai, lu harus selesaiin dengan benar gitu. Nah itu tuh sebenarnya kata-kata itu kepegang banget sama gue gitu. Berarti kan dia secara langsung kayak tersirat ngomong, jadi apa yang lu mulai lu selesaiin dengan benar. Itu kan tanggung jawab lu mau mulai ini kan, mau mulai masuk kompetisi apa segala macam. Sampai pada after kelar suci, gue tuh istilahnya ngejawab lah ya kan, dia omong itu gue buktiin dengan gue juara gitu. Nah abis selesai juara ini ya ada lagi tuh satu masalah. Jadi gue lagi manggung di Lampung, nyokap gue telepon, bokap gue telepon, bilang nyokap gue masuk rumah sakit, kena stroke. Terus pulang deh gue tuh ke Lampung kan, pulang ke Lampung, gue sampai di Lampung nih ngelihat kondisi nyokap gua, separuh badannya itu udah yang apa? Nggak gerak, lumpuh. Kurang lebih kayak gitulah. Terus pulang dari rumah sakit, bahkan bukan separuh badannya. Jadi kayak di kepalanya mau ngomong apa, di mulut keluarnya beda lah, gitu lah. Pokoknya secara ini soketannya. Ya. Pulang sampai rumah, terus gua ngelihat tuh di dalam kondisi bokap gua yang sakit jantung, nyokap gua kena stroke. Dia yang mandiin, makan disuapin apa segala macam, dibikinin alat gerak gitu. Terus gue ngeliat, anjir tanggung jawab nyampe sini ya gitu. Itu tuh yang ngebuat gue, ini premis 1 tahun, 1,5 tahun yang lalu yang gue pendem gitu. Tapi itu gue nggak bisa jadi materi gitu. Karena menurut gue terlalu berat untuk itu jadi jokes gitu. Tapi sebetulnya trigger terbesarnya itu tuh. Oh iya. Bisa pasti jadi materi, tapi mungkin gak yang sekarang. Gak sekarang. Gua aja punya materi yang soal nyokap gua meninggal karena diabetes. Itu tuh kayaknya gua berapa tahun ya, 2013 kalau nggak salah, itu Street Comedy 2 apa? Ya Street Comedy 2 audisi di Bogor tuh nyokap gua tuh meninggal tuh. Jadi padahal waktu itu gua lagi ngerasa gua setara tau sama Deddy Kendor nih gua gitu pada saat itu. Pada saat itu kayaknya gue punya materi deh setara Deddy Kendor gitu. Pas audisi karena moodnya udah berantakan segala macam, akhirnya jadi nggak oke lah tampilnya gitu, nggak kayak gue yang kemarin open mic, akhirnya nggak lolos. Nah dari situ gue tuh kayak punya hal, kayaknya gue butuh deh ngebahas ini deh gitu, ngebahas misalnya perasaan gue sama nyokap gue segala macam itu tuh kebayarnya tuh berapa tahun setelahnya gitu. Kayaknya tahun 2020-an dah. Jauh juga kan? Jauh, 2018 gitu. Lupa lah gitu. Udah 5 tahun lebih setelahnya baru nemu angle masuk ngomongin nyokap diabetes. Dan itu materi yang happy banget karena beberapa hal yang memang gua rasain, misalnya kayak lu tadi misalnya, oh ini tanggung jawabnya gini. Pokoknya hal-hal yang gua rasain untuk si nyokap gue ini keluar gitu. Iya. Itu jadi salah satu materi favorit gua pertama kali stand up. Iya, makanya gue tuh karena gue susah membuat perasaan gue itu jadi jokes. Jadi sebenarnya secara tersirat ini tuh gue bikin buat lu gitu. Nah gitu tuh. Sebagai apa ya, apresiasi atas dari pelajaran dari hal yang soalnya bokap gue tuh kan secara nggak langsung kita belajar dari kelakuan dia gitu. Nah ini kayaknya hadiah dari lu memperlakukan
kita dengan baik dah gitu. Yeah. Nah ini nih gue bikin show ini tuh pada dasarnya intinya itu gitu. Cuman gue nggak bisa bikin jokesnya aja gitu karena terlalu berat untuk gue melucukan itu gitu. Belum siap banget gue. Jadi kayaknya gue bikin Panggung Jawab ini karena gue akhirnya dari trigger 1 tahun lalu gue ngeliat hal itu. Oh ini tuh ternyata kalau lu berdamai sama hal-hal apapun itu yang bersifat dengan tanggung jawab itu kan kalau lu gue nikahin lu ntar lu jadi tanggung jawab gue nah seiring perjalanan ini nih Min itu kan kelucuan dalam lu kelucuan tuh banyak gitu menurut gue setelah tanggung jawabnya selesai itu kelucuannya ada gitu dan setelah berdamai sama masalah yang lulus tanggung jawab itu ada kelucuan tuh nah gue nangkep itunya tuh nangkep premisnya dari situ tuh nah menurut gue ini kayaknya bisa dah terus gue tarik ke belakang apa sih gue pernah punya masalah apa gue punya masalah apa dalam rumah tangga nah gue kumpulin jadi satu sebetulnya intinya adalah trigger terbesarnya itu ya itu gara-gara gue ngelihat hal yang menurut gue anjir gila ya tanggung jawab nyampe sini ya dari kelakuan bokap gue ke nyokap gue gitu tapi bokapnya kalau masih ada sekarang? Masih ya dua-duanya sehat? Wih luar biasa sekali ya dan gue yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri adalah jadi nyokap gue itu dari separuh badannya ini gak bisa gerak dengan pola sabarnya si bokap gue tuh semua karena minim biaya ya jadi semua alat gerak itu dia bikin sendiri nih dibikin di rumah pakai kayu gitu maksud gue anjir gitu maksud gue tuh se-emosional itu gitu melihat itu tuh gitu makanya gue bikin ini tuh ya inilah nih gue persembahkan lah gitu istilahnya lah gitu. Tapi masa nggak diselipin sama sekali sih jokesnya soal itu? Gue lucu pasti gitu. Sangat lucu menurut gue. Gue jamin 1000% ini lucu kalau gue jadi materi. Cuman seenggak tega itu gue belum setega itu untuk bikin jadi jokes kita nggak? Atau mungkin belum dapat angle yang pas ini jadi jokes. Iya. Karena gue bikin jokes tentang orang tua gue beda agama aja setelah berapa tahun stand up baru dapat gitu baru berani untuk ngomongin apalagi ini hal yang baru terjadi misalnya masih 1,5 tahun lalu gitu kayaknya nggak siap gua kayaknya gitu belum tapi paling nggak premis tanggung jawab ini atau tanggung jawab ini berangkat dari hal yang benar-benar gua rasain gitu gitu doang sih paling ya tapi sayang lah kalau apa namanya sumber dari lu bikin show-nya nggak dibawain gitu. Mungkin gue bawain akan jadi atau jadi epilog aja yo. Ya, ada kepikiran itu sih. Di ending aja. Ada kepikiran tentang hal itu sih. Jadi epilog atau apa? Mungkin gue akan ceritain seutuhnya ceritanya mungkin di closing atau apa ada kepikiran juga sih. Iya, biar jadi ya sayang kalau niat lu yang tahu lu doang gitu. Iya, mending penonton juga ikut ngerasain juga gitu. Asik ya. Total durasi berapa lama nih stand up? Sejam 20 kali ya, sejam setengah lah paling. Ideal lah segitulah. Sejam sih udah ada sih harusnya materi. Open mic rutin berarti ya? Ya. Bawain materi-materi show gitu kalau open mic enggak juga? Iya, kadang-kadang kalau yang kayak ini butuh gue open mic-in dah. Sekarang modelnya lebih kayak gitu sih ini kayaknya butuh di open mic-in. Tapi kalau kayak gue udah nulis udah yakin lucu. Karena gue biasanya kan ada sense kita sendiri nih. Ya. Kalau kita sering nulis kan ini masih ini joke solid udah kayaknya udah bisa enggak tuh. Paling yang ragu beneran ragu tuh gue open mic-in tuh. Ada ini kombut-kombut gitu enggak ada? Kombut ada paling ya sama anak-anak aja. Kombut kalau saya kombutnya lebih ke kebutuhan doang. Kalau bener-bener mentok nih nggak tahu nih. Tapi secara premis menarik gitu ya baru gue kombutin baru. Kalau lu gaya komedi ngikutin siapa sih yo? Misalnya yang lu suka siapa, yang lu sebenarnya ya kalau coba tiru siapa? Gua itu kalau yang gue suka banget ya Regen, gue tuh suka banget Regen gitu. Kalau ngomong Indonesia gitu, gue tuh suka cara Regen stand up gitu maksud gue. Maksudnya cuman mungkin gue Regen tuh berapi-apinya pas gitu secara beat. Nah gue tuh kadang-kadang meleset tuh yang harusnya nggak berapi-api di beat ini kadang-kadang berapi-api masih jadi itu gue sebenarnya kalau role model terdekat gue ya Regen gitu di kalau Indonesia stand up ya
Tapi kalau di luar gue suka banget Jim Jeffries tuh, tahu? Jim Jeffries. Gue ya maksud gue yang sering gue nonton di Netflixnya ya, salah satunya dia tuh Jim Jeffries. Ada misalnya materi-materi yang memang kayak, langsung saya terinspirasi lah dari kedua orang itu, ada nggak? Kalau kayak atau lu suka sebagai penikmat doang nih? Sebenarnya gua sukanya itu cara ngedeliver materinya. Ya kalau isi materinya ya gua main so far so good, suka lah kalau Regen beat apapun itu kayaknya gua suka aja. Cuman cara mendeliver ke orang itu loh. Nah gua tuh kalau lihat Regen cara nyampein sesuatu apa yang dia rasain ke penonton itu menurut gua, wah anjir gua orang nih segini ya, dia tuh pengen ngasih tahu orang itu kayak orang-orang yang gue pengen ngasih tahu lu ini gitu, kayak ada niatan gede banget gitu untuk ngasih tahu orang gitu tuh. Nah gue tuh ya suka itu kayak yang dari Regen sih itu. Iya, jadi itu mempengaruhi lu berarti dalam bikin jokes dan referensi secara gitu juga. Nggak langsung mungkin iya, secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung, secara penulisan dikit-dikit pasti mempengaruhi karena musuh gue itu referensi terdekat gue gitu. Kalau dari awal lu gabung stand up sampai sekarang lu ngerasa banyak berubah nggak gaya stand up lu? Saya cara nyari jokesnya, bikin jokesnya. Oh iya, berubah total lah. After Suci itu berubah banget lah. Kayaknya dari After Suci tuh kayak lu ngerasa kayak gue kalau gue pribadi kayak gue ngerasa gue punya pakem deh gitu sekarang, pakem nulis gitu. Kalau dulu kayaknya asal lucu aja deh gitu. Iya. Nah begitu kelar kompetisi karena banyak belajar sama orang gitu, misalnya orang yang expert di bidangnya lah yang dikasih di Suci kan gitu kan. Nah itu tuh kayaknya ngebuat gua pribadi tuh punya pakem nih untuk nulis nih. Kayak lu nulis dapat premis ini gitu, ini lucu pasti nih gitu, kayak udah punya pakemnya gitu. Lumayan berarti. Berapa lama sih dari lu gabung stand up? 2015 gua. 15 baru juga ya hitungannya mah ya? Ya, baru 2015. Belum 10 tahun ya, 9 tahun ya? Ya, 8 ya. Iya. 9. Iya, enggak. Kalau buat orang yang udah ngelewatin masih gitu mah bentar itu. Iya iyalah. Tapi buat orang yang baru gabung stand up, 8 tahun. 12-an kan? 12 tahunan ya. 8 tahun baru jadi Rio. Lama kalau buat orang yang mau gabung mah. Tapi emang belajar stand up tuh nggak bisa yang buru-buru. Benar, setuju gua. Karena balik lagi nanti ujung-ujungnya kita nyocokin sama diri kita. Itu yang susahnya tuh. Betul. Itu setuju banget gua. Kalau itu setuju banget gua. Iya, mau kita suka sama siapa, mau suka sama gaya komedi yang kayak gimana, kalau emang nggak cocok sama kita mah susah tuh ngejasnya. Betul. Yang lama tuh nemuin kita tuh sebenarnya kayak apa sih gitu. Iya. Sukanya apa sih? Iya. Bisanya apa nih gitu. Nggak bisanya apa nih gitu. Itu yang bikin stand up tuh lama. Ininya gua berapa lama ya gua sampai dapat lucu ya? Setahun dari yang nggak bisa apa-apa, dari yang ngaco gitu ngomong tuh di depan umum tuh, lihat penontonnya takut gitu rasanya, diliatin penonton tuh kayak apa lu gitu, anjing apa ya. Sekarang mah dah lah diliatin penonton, apa lu anjing lihat gua bangsat. Ya iya juga sih ya, bener. Tapi ya bang lama, bener kata lu, emang nemuin kita mau bisanya apa segala macam ya memang lama tuh proses stand up tuh. Iya, kunciannya tuh dulu gue cepet bisa nulis materi stand up tuh kalau gue suka sama, misalnya gue nggak bisa nulis stand up nih tapi pengen punya materi, gue tuh biasanya ngambil beberapa komika yang gaya komedinya gue suka gitu, nanti digabung-gabungin. Dulu tuh misalnya kayak gue suka sama punchline-punchline-nya Harry Hore gitu. Tapi suka juga sama efektivitas kalimatnya Bintang BT gitu, yang saya dikit-dikit patah gitu. Sama suka juga sama riffing-riffingannya Pak Ajis 2000 gitu. Kalau nge-riffing tuh kayak kok tega ya gitu. Iya. Oh boleh ya setega itu ke penonton tuh ya. Oh ke orang yang tua ngomong lu gua tuh nggak apa-apa ya, asal menyenangkan mah ngomongnya ya gitu. Nah itu tuh tiga-tiganya gua compare jadi materi gua gitu. Gue juga mungkin awal-awalnya secara nggak sadar juga gue karena kan ngelihat kan. Kan banyaknya orang tuh suka sama satu komik terus ditiru tuh satu doang, jadinya kerasa dia ini banget ya gitu. Gue juga sempat dilabelin yang kayak mirip banget Regen gitu stand up. Tapi kalau setelah
seleksi sini beda jauh justru kan sama Regen mah gue ngerasa stand up-nya. Ya lama-lama kayak Primawan sama Bintang BT aja lu banyak yang bilang sama. Iya. Tapi kan lama-lama secara kontennya beda gitu. Beda jauh. Yang satu ngebahasnya apa, yang satu absurdnya karena apa, yang satu nggak jelasnya karena apa gitu. Iya beda banget. Kalau misalnya standar yang lu pengen capai di show ini tuh apa ya? Misalnya dari lu nya sendiri sebagai stand up comedian, lu kan udah berapa kali bikin show gitu. Yang lu pengen bikin beda nih di show ini tuh apa sih? Yang pengen sebetulnya ini kayak sebenarnya gue tuh kalau secara ego pribadi ya, kalau jumlah penonton ego pribadi nih juga, pengennya setiap kota ada 100 lah penontonnya. Satu itu. Kedua, gue tuh kayak gue pengen sebetulnya ego pribadi sangat sederhana banget. Pengen ngenalin lagi kalau gue nih stand up komedian itu doang tuh. Kan bisa nulis di bio aja. Nulis. Ngapain sih bikin tuh? Ya setelah itu tuh makanya secara ego pribadi sesimpel itu. Gue tuh pengen orang tuh tahu lagi kalau gue ngasih stand up gitu. Sebenarnya ego pribadinya itu sih. Iya, misalnya nggak ada. Kalau gue tuh bahkan gue tiap nulis materi baru aja ya, selalu ada pencapaian nih. Secara formula tuh nggak boleh sama yang sebelumnya gitu, harus lebih wah. Jadi ada standar-standar. Ketika gue bikin show tuh bukan cuman show-nya yang lebih rapi dari yang sebelumnya, tapi dari segi kedewasaan gue nulis materi juga harus beda nih gitu. Nah, sebetulnya itu gue juga rasain gitu di gue yang sekarang gitu. Secara pembahasan mungkin udah sampai 100% nggak ada sapamnya gitu. Itu udah nggak nyari lucu lah gitu. Nyari lucu. Jadi gue tuh sebenarnya adalah kalau balik lagi sebenarnya gue tuh pengen menjadi storytelling yang enak didengar gitu. Wah, lu harusnya referensinya ini siapa namanya Dalang. Kalau pengen jadi storyteller. Ya kan Asep Sunandar. Gue ngerasa dulu kan kalau menyampaikan sesuatu yang cerita gue tuh kayak berapi-api terus kayak ngegas terus gitu kayak yang nggak ada dinamikanya gitu. Gue ngerasanya itu Nah gue tuh pengennya di sini tuh gue yang ada dinamikanya apa segala macam. Tapi lu bisa emang cerita pelan-pelan tanpa teriak-teriak? Sangat belajar gue sekarang. Ya sangat belajar. Nggak tahu ya nanti hasilnya gimana, tapi gue sangat-sangat belajar hal itu gue. Iya, ini konten aja teriak-teriak. Makanya ya kan. Lu nggak tahu nih di balik tembok banyak warga nih nungguin. Udah izin belum mas gitu. sangat belajar, pengen kalau ngomong tuh ada dinamikanya gitu di atas panggung. Tapi kenapa orang ini ya suka ngerasa ini ya nggak puas sama pencapaian diri ya, kayak ya misalnya lu suka ngegas terus lu pengen ada dinamikanya, pengen ada pelan-pelannya gitu. Gue juga kan, gue nggak pernah ngegas gitu, tapi gue kalau ngeliat yang ngegas, anjing pengen sih ya gue kayak gitu. Kenapa kita nggak pernah puas ya? Padahal mah ya udahlah gitu. Ya karena mungkin ada ego bertumbuh kali ini. Iya kali ya, pengen melengkapi diri kali ya. Iya, kayak sebetulnya kayak nge-challenge juga gitu, iya nggak sih? Kayak gue sih kalau pribadi saya kayak pengen nge-challenge gue gitu, kayaknya bisa deh gue gitu. Tapi salah satu yang ngebuat gue point of view stand up jadi banyak gara-gara bikin konten sejarah beat gitu kayaknya ya. Terus gue dengerin orang cerita gimana beatnya, terus gue tonton lagi. Oh ternyata dia bisa loh nyampeinnya dengan cara kayak gini gitu. Nah gitu tuh. Jadi sudut pandangnya udah mulai banyak tuh. Jadi sudut pandang banyak itu secara nggak langsung gue konten itu ngebuat gue pribadi sebetulnya ketika nulis nih, ini kayaknya bisa deh kayak model Remin deh gitu. Ini bisa deh kayak model siapa gitu, cara pembawaannya gitu ya, bukan secara materi gitu ya. Tapi mungkin kalau secara materi irisannya sama dengan orang yang gue wawancara tentang sejarah beat, kan biasanya kalau kita tonton lagi, oh dia aja ngebawain kayak gini meledak kok gitu dengan cara yang kayak gini gitu. Bisa nggak sih gue dengan premis yang mungkin mirip-mirip sama-sama bahas keluarga atau apa, bisa nggak ya dapat bisa setenang ini gitu, maksudnya kayak itu paling kurang lebihnya sih kayak gitu. Iya, cuman ya itu ada apa namanya ya, setiap delivery ada plus minusnya juga. Bener setuju gue dengan delivery sepelan ini tuh harus bisa meyakinkan audiens untuk mau tetap ngelihat ke arah panggung gitu. Nah itu tuh yang kadang-kadang
gue beberapa kali open mic ada miss itunya hilang tuh. Apa orang dengerin kitanya gitu. Mungkin entah si setupnya ini kepanjangan kah atau ada kata-kata yang boros kah dalam satu materi gitu. Gue nggak tahu lah, masih gue cari-cari lah secara formula. Iya, makanya kalau gue pengennya ya itu ada dinamikanya, gue pengen nggak bisa kayak Jawin gitu, teriak-teriak aja lucu gitu. Iya. Nggak usah mikirin materi. Mungkin Jawin juga pengen kali kayak lo gitu ya, nyampeinnya dengan bener. Tapi ya itu, kenapa nggak pernah puas ya. Tapi lama-lama akhirnya yang bikin gue ngerem untuk kayak gue nggak usah terlalu banyak nyoba-nyoba deh gitu. Itu tuh kadang suka ngebalikin ke, yaitu gue tuh orangnya males ngapa-ngapain. Jadi kayak misalnya ngeliat lu gitu stand up menggebu-gebu kayak capek amat sih stand up. Bener ya kan. Segitunya banget sih. Kayak semalam lo tampil di Kemenpora aja teriak-teriak, orang speaker udah kenceng juga. Kayaknya harus nyakinin kalau itu lucu aja gitu ya. Anjing. Ngapain sih nih teriak-teriak? Iya. Tapi lu happy gak semalam tampil di Kemenpora? Ada happy-nya dan enggaknya juga. Kenapa happy-nya? Kenapa enggaknya kenapa? Enggaknya karena gue ngerasa itu kan ada jokes lama kan. Karena ngebadaninnya mungkin nggak nempel, kayak belibet-belibet tuh ngomong tuh. Nah itu tuh yang kemarin. Emang iya ada belibet-belibetnya? Ada tuh beberapa belibet. Oh, tapi kayaknya solid-solid aja. Ya karena bener-bener materi solid yang dibawain jadi kedengeran solid gitu maksudnya. Cuman di beberapa part tuh yang seharusnya nggak kayak gini dah gitu. Biasalah kalau manggung mah kadang pasti ada aja nggak puasnya gitu. Oh, gua mah santai-santai aja. Dan gua sebenarnya nggak tahu ya, suka mes sama orang-orang ya. Mungkin ya itulah faktor ngelihat ya kan. Kayak mungkin lo ngeliat Jawin enak gitu stand up teriak-teriak. Begitu juga kayaknya hal gua ngelihat lu gitu kalau stand up di panggung kayak kok ini orang bisa meyakinkan itu dengan bahasa yang pelan gitu. Nah itu tuh yang gue seharusnya kayak mungkin kali kalau kondisi di guanya kayaknya gue tuh minim literasi kata-kata kali secara diksi. Masa? Mungkin. Kalau sahibul diksi, masa kekurangan diksi? Itu kan lebih ngaco ini ya. Literasi penempatan kata-katanya atau ngebangun setupnya tuh nggak serapi temen-temen. Nah itu yang paling gue iniin gue pelajarin banget sih yang sekarang lebih kayak itu gitu ngerasanya. Sama kayak ini, kayak gue kan orangnya ya misalnya stand up tuh verbal aja gitu, hampir nggak ada act outnya sama sekali gitu. Terus gue ngeliat yang act out tuh kayak anjing pengen sih ya bisa act out begitu, bisa impersonate sketsa humor di komedi kayak gitu sendirian. Bisa sok-sokan lagi naik motor nih gue gitu-gitu, pengen ya gue bisa gitu. Anjir, gue semalam dong gitu. Tapi ya itu dari sisi rasa malasnya tuh gue mikir, capek juga tapi jadi kayak gitu ya. Jadi kan tapi nulisnya lebih effort kan jadinya ya. Gitu aja. Kalau gue sih geraknya lebih effort gitu aja. Ya, tapi capek gitu nggak usah lah gitu. Capek banget memang. Udah gitu kalau nggak lucu kaburnya susah tuh. Iya bener. Sumpah asli kaburnya masih susah. Iya stand up aja lah, verbal aja lah gini-gini aja lah. Stand up lucu nggak kerasa gitu. Tapi kali itu ya uniknya stand up jadi warnanya banyak kan, jadi mungkin gitu. Karena orang-orang ke orang kan beda-beda gitu. Iya ya tiap orang beda-beda emang ya misalnya dari segi verbal sama-sama verbal gitu ya pasti kan isi kepalanya juga beda, permasalahan hidupnya juga beda, yang penting buat dia sama yang lain juga beda gitu. Justru yang aneh tuh ada masanya kan kita kayak ngebecandain hal yang sama gitu. Kayak misalnya kayak dulu ibu-ibu naik metik gitu, hampir semua komik gitu mah bawain ibu-ibu naik metik. Gue juga bikin gitu. Iya. Tapi dalam konteks yang dulu mah masih mencari kelucuan kan. Betul. Masih nyari yang apa yang bisa diketawain orang. Betul. Gitu. Kalau semakin dewasa mah semakin udah nggak mau ngikutin orang pasti dari segi pembahasan. Iya. Kayak lu ngebahas yang tren ya udah lu aja lah. Iya kayak lebih kayak itu sih benar. Gue juga merasanya ya udah gitu. Gue cuma mau ngomongin ini kok di panggung gitu. Iya. Kalau gue sih lebih kayak itu, egonya sekarang lebih ke ya bodo amat lah lu mau KIG ya gue yang mau ngomongin ini di atas panggung gitu. Iya. Jadi, makin lama makin pendewasaannya makin kayak gitu, makin apa ya? Enggak yang semuanya ngikutin pasar gitu. Ada ego-ego, enggak pasar yang harus ngikutin gua gitu. Walaupun yang akhirnya ngikut gue tuh sedikit, tapi ya udahlah gitu, nggak apa-apa ya sini yang sedikit aja lah, yang rame sono.
Iya, itulah Rio. Jadi teman-teman kalau mau beli show-nya bisa di mana? Di tip. Search-nya apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Atau di www.tanggungjawab.show juga ada. Anjay, ada website-nya. Ada website-nya. Nanti langsung ada link tip-tipnya juga. Kok .show sih sama kayak Gong? Iya, Gong Show. .show tuh beli itu atau gratis itu? Kalau .show. .show nanti ada masuk situ ada kayak website gitu. Ada link tip-tipnya langsung klik di situ. Oh, enggak kok itu ada tanggung jawab .show. Ya, jadi gue tuh kemarin bikin website juga gitu. Jadi untuk si kebutuhan pitchingan apa namanya sponsor apa segala macam. Jadi ya kayak ini profesional lah. Gitu. Enggak itu kalau .com kan bayar, .id bayar .show gitu. Juga bayar. .show bayar juga. Berapa itu? Mahal? Sama aja sama .com segala macam. Enggak kayak berapa ya? Setahun tuh kemarin tuh. Hampir 200 sekian lah kayaknya. Ya kan ada dua, ada domain, ada Aduh, gue lupa dibikinin tuh, men. Oh, dibikinin. Tapi niat juga ya tuh, dia bikin website sendiri cuma buat show anjay. Iya. Lu nggak mau bikin riodomatubun.com? Nanti nextnya akan nanti ya, nggak tahu ya. Ini kan semua by proses gitu ya. Belajarnya satu-satu deh gitu. Iya. Tapi yang gitu-gitu tuh gua aja kan punya ya website ya itu tuh gua terinspirasi dari Radit gua. Ya sama sih sebetulnya emang inspirasi emang siapa lagi kalau bukan dia gitu. Iya, cuma Radit kan dulu kan concernnya kan ya di buku gitu, dia jualan buku di blognya, dia punya blog terus akhirnya jualan buku kayak kayaknya kalau mau sesukses dia harus ngikutin satu-satu yang dia lakuin dah gitu. Salah satunya bikin web gitu. Itu dah .com. Apa namanya? Tanggung jawab.show atau di tip-tip cari panggung jawab. Tiketnya dijual dari kapan sampai kapan? Sebetulnya tiketnya udah dibuka dari 17 Juli kemarin. Juni 17 Juni udah dibuka. Jadi kalau Balikpapan sama Jakarta sudah reguler 25.000, Batam sama Palembang masih presale 100.000. 100.000 yang Jakarta? Sama masih reguler udah 125. 125 sama Jakarta. Ada rencana digital download setelahnya? Ya ada, tapi sebelum digital download mungkin nanti dijual, mungkin ini akan dibawa tour lagi tapi Jawa gitu. Jawa tour. Oh, setelah Jakarta berarti ada kemungkinan ada. Di luar kota juga. Di Jawa sekitaran tour Jawa gitu 4 kotaan gitu. Haus buat panggung ya. Sampai orang Jawa harus tahu juga nih masalah rumah tangga. Bagus banget berarti materinya teman-teman. Jadi jangan disia-siakan nih materi terbaru dari Rio soal tanggung jawab yang akan diomongin di atas panggung, namanya panggung jawab. Sekali lagi silahkan dibeli tiketnya. Semoga sukses Rio. Amin. Show-nya menyenangkan, jadi pengalaman yang bisa bikin lu bertumbuh lagi di stand up comedy. Amin. Dadah semua, makasih yang udah nonton.